Perkenalkan, nama saya Anindya Kalestamurti, kelas 8, mewakili SMP Islam Tunas Harapan. Saya akan membawakan pidato yang berjudul Memaknai Kemerdekaan Indonesia. Selamat pagi bagi kita semua. Yang terhormat, Dewan Juri yang bijaksana, serta yang saya hormati para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan dan rahmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat serta kemudahan yang berlimpah darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk para juri dan para hadirin yang berbahagia karena telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan pidato tentang kebangsaan. Hadirin yang berbahagia, setiap 17 Agustus, negeri kita berpesta untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Setiap 17 Agustus merupakan Hari Bangsa Indonesia, mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah meraih kemerdekaan. Ucapan rasa syukur, bangga, serta bahagia atas kedamaian negeri kita, Indonesia. Suara-suara pekikan merdeka bergema di setiap pelosok negeri, mengumandangkan, menyorakan, dan meneriakkan kemerdekaan dengan tegasnya, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Hadirin yang terhormat, seperti yang kita ketahui, meraih kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Segalanya memerlukan perjuangan baik jiwa maupun raga. Beratus-ratus tahun negeri kita telah dijajah, diinjak-injak, dan dirampas kemerdekaan dan kesejahteraannya oleh para penjajah yang bengis dan kejam. Beribu kali peperangan, beribu nyawa, serta beribu liter darah telah dikorbankan. Namun, bak bulat yang selamanya tak menjadi bulat. Akhirnya, para pahlawan berhasil meraih kemerdekaan. Jalan Pegangsaan Timur telah menjadi saksi bisu diumumkannya proklamasi untuk kali pertama. Akhirnya, para pejuang kemerdekaan dapat mengibarkan bendera merah putih dengan bangga. Hadirin yang berbahagia, kita harus menanam dan menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, berteman tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama, serta senantiasa mencintai negeri ini. Kita sebagai generasi muda harus berani untuk berperan sebagai penopang kehidupan bangsa di masa yang datang. Jangan sampai kita kembali dijajah oleh negara lain tanpa kita sadari. Kita harus menjadi generasi muda yang mampu untuk mencerminkan kecerdasan bangsa dan membawa perubahan baik untuk negara di kemudian hari. Teman-teman yang berbahagia, bila kita ibaratkan Indonesia dengan seorang lelaki, maka bakal tampaklah Indonesia ini seperti kakek tua yang rambutnya mulai memutih, tulangnya mulai merapuh, dan tenaganya mulai melemah. Eits,
itu hanyalah bayangan yang teman, dan semoga saja keadaan Indonesia saat ini tidak seperti yang kita bayangkan. Karena saya yakin seyakin-yakinnya semangat kemerdekaan akan terus membara dan selalu ada di jiwa-jiwa muda dan seluruh rakyat Indonesia. Semangat merdeka tidaklah memandang umur, tua atau muda sungguh tak masalah. Rambut memutih atau masih hitam sungguh tak masalah. Tenaga yang masih kuat atau sudah lemah lagi-lagi sungguh tak masalah. Namun, sebagai generasi muda dan penerus bangsa di masa depan, bagaimana sih cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk memaknai 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia? Teman-teman yang saya banggakan, cara pertama bagi kita para pelajar dalam memaknai kemerdekaan Indonesia ialah kembali membaca sejarah. Mengapa membaca itu penting? Pertama, bagaimana kita bisa berbicara jika tidak membaca? Bagaimana kita bisa menulis jika tidak lancar membaca? Bagaimana kita bisa berkarya yang bermanfaat bila kita tidak membaca? Semuanya dimulai dari membaca. Dengan membaca sejarah, kita bakal memetik banyak sekali nilai pendidikan, nilai-nilai karakter, nilai-nilai kebaikan dari para pahlawan dan pejuang nasional di era penjajahan. Sebut saja Ibu Kita Kartini. Bagaimana cara Ibu Kita Kartini bisa menulis dan tulisannya tembus di media besar Belanda? Bagaimana organisasi Budi Utomo berdiri hingga memunculkan cikal bakal lahirnya pemuda-pemudi yang cerdas dan semangat. Bagaimana Bung Karno dan kawan-kawan bisa menyusun Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan lain sebagainya. Semua itu bukanlah hal yang terjadi karena keberuntungan, melainkan merupakan buah dari usaha, kerja keras, serta pembelajaran sepanjang hayat. Teman-teman yang bahagia, ada pun cara kedua dalam memaknai kemerdekaan Indonesia bagi kita para pelajar modern, ialah menjadi pribadi yang berpikiran terbuka. Bagaimana kaitannya dengan pemaknaan kemerdekaan Indonesia? Di zaman sekarang, sering kali kita temui adanya perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, serta hal-hal serupa yang tidak jarang menjadi permusuhan atau perselisihan. Jika kita sebagai generasi pelajar muda terus berpikiran yang kurang maju dan hanya memandang orang lain berdasarkan asal suku, agama, ras, bahkan gendernya, maka tak sampai kapan kita bisa maju. Maka dari itu, sikap berpikiran terbuka dan meluas di zaman ini sangatlah penting sebagai bentuk kontribusi kita dalam kemajuan bangsa. Mari kita tingkatkan toleransi terhadap sesama. Kita tingkatkan akhlak mulia dan terus berusaha menjadi pelajar yang berprofil Pancasila. Dewan juri dan para hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato yang saya sampaikan. Kata maaf saya ucapkan bila ada kesalahan, baik kata maupun sikap. Bikin es pakai daun pandan lebih segar ditambah selasih. Dari saya cukup sekian. Semoga menang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.